Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisis sarif, la tazalu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Hatta yus'alu an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi mada amila fihi wa an malihi mimma iktasabahu wa fima anfaqahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dianjurkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ternyata tidak disangka sudah sampai pula lah waktunya kita pada bulan Ramadan yang tentu kita tunggu-tunggu. Bulan Ramadan penuh dengan ampunan, bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah maufirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan dulu, nama saya Abdul Razak SPD. Pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan, mengajak pada diri sendiri, juga kepada pemirsa tentunya, untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita. Maka hari ini kita sampaikan, yaitu segala sesuatu amalan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka ketika kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik. Perlu kita perhatikan dengan baik-baik pada saat ini. Di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena mungkin pada saat ini ketika kita perhatikan, lisan kita bisa berbicara, lisan kita yang bisa berbicara, hanya tangan bisa bergerak dan kaki bisa melangkah. Tetapi pada suatu hari yang terdapat dalam Al-Quran, surah Yasin ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Suatu hari, al-yawma nahtimu ala afwahihim, akan dikunci mulut kita, akan dikunci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bisa berbicara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikunci? Di situ dijelaskan bahwasanya ya, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Kedua tangan kita yang akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan yang kita lakukan, semua segala sesuatu, baik dari yang kita minum, baik yang dari kita makan, ataupun dari hal-hal yang kita pakai, segala macam yang ada dalam kehidupan kita. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau sudah tangan kita yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kemudian disaksikan oleh kedua kaki kita, apa yang terjadi? Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita kerjakan semasa hidupnya di dunia. Kalau sekarang kita bisa berbohong semasa hidup kita di dunia, sekarang bisa apa kita mau berbicara, silahkan. Tetapi satu hari akan dikunci, al-yawma nahtimu ala afwahihim, fahmun, akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikunci? Tidak dapat berbicara. Tangan yang akan berbicara, kaki menjadi saksinya. Kalau sudah tangan dengan kaki yang menyatakan bahwasanya perbuatan kita ini, kaki yang mengatakan iya, saya saksinya, saya yang melangkah ke sana. Juga pertanggungjawaban lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, la tazalu qadamu abdin yaumal qiyamah, tidak akan melangkah seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat.
sehingga hatta yus'alu an arba'in, sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama an umrihi, ya, tentang umurnya, fima afnahu. Yang pertama tentang umur, ia habiskan untuk apa? Umur kita sekarang misalnya sudah mencapai 50 tahun. Lalu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau cuma sekali pertanyaan, engkau selama 50 tahun apa yang kau lakukan? Tenang kita. Kalau sempat per hari, per jam ditanya oleh Allah, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Syiah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan, mari kita gunakan umur yang Allah titipkan kepada kita sebaik-baiknya. Karena kalau sudah umur Allah titipkan kepada kita, berarti kita punya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen Ramadan ini marilah kita perbanyak amal-amal yang kita lakukan. Perbanyaklah segala sesuatu yang baik-baik yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an jasadihi, tentang jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fima ablagh, digunakan untuk apa? Kalau tadi tentang umur dihabiskan untuk apa selama umur hidup kita, yang kedua yaitu tentang dari anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dipertanggungjawabkan, bagaimana nanti? Dari ujung rambut kita gunakan untuk apa? Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Hati untuk apa? Lisan kita untuk apa? Itu yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Barulah, ini baru 2 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita berbicara tentang jasad ini. Bulan puasa jasad kita menahan haus, lapar, kemudian menahan hawa nafsu yang dapat membatalkan puasa. Itu harus kita pertahankan, karena itulah gunanya. Apa gunanya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita? Itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an ilmihi, tentang ilmunya. Mada amila fihi, tentang ilmu, apa yang engkau sudah amalkan dengan ilmu itu. Kita punya ilmu, jangan disangka kita tidak punya ilmu. Lalu apa kira-kira nanti yang akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kita punya anak, kita punya cucu. Pertanggungjawaban kita tentang ilmu kita, apa yang kita lakukan dengan ilmunya, tidak lain dan tidak bukan kita sudah ajarkan kepada anak kita sudah ajarkan kepada cucu kita. Itulah yang dimaksud dengan tentang ilmunya. Bagaimana nanti ilmunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini juga perlu diperhatikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diperhatikan yang keempat ini juga. Kenapa saya katakan perlu diperhatikan? Yaitu tentang an malihi, tentang hartanya, tentang harta kita. Tentang harta. Mimmaktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, kemana dia keluarkan, kemana dia belanjakan. Harta ini luar biasa. Harta ini memang akan dipertanggungjawabkan. Setiap kali apa yang masuk ke tubuh kita, harta yang kita miliki, dari mana kita dapatkan, kemana akan kita belanjakan. Bahkan di dalam Al-Quran, summalatus alunna yauma idin anin naim, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah titipkan kepada kita, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya harta carilah dengan harta yang halal, ya, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, as'aluka ilman nafi'an, berikan kepada kami, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal kami yang akan kami lakukan, yang pernah kami lakukan, akan diterima oleh-Mu ya Allah. Jadi kalau kita sudah perhatikan dari hal ini, sudah 4 perkara ini akan melangkah kita, baru bisa melaksanakan aktivitas lainnya atau menentukan kemana arah kita, kemana kita
tempatnya yang akan diletakkan nantinya, ke surga kah atau ke neraka. Yang jelas ketika kita bertanggungjawabkan yang baik-baik, insya Allah jaminan kita surga. Makanya pemirsa yang tiak sipi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan nanti kita dapat amalkan, bahwasanya segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita lakukan, baik dari segi ucapan dan lain-lainnya. Demikian pertemuan kita bersama saya Abdul Razak SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi amal-amal bagi kita semua, menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.